Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Putra Pratama, NIM 1911186, Teknik Mesin D. Saya akan menjelaskan tentang video las OAW. Pengertian las OAW. Las OAW merupakan suatu proses pengelasan gas yang menggunakan sumber panas nyala api melalui pembakaran gas oksigen dan gas asetilin untuk mencairkan logam dan bahan tambah. Dalam pengelasan OAW ini biasanya digunakan hanya untuk plat-plat tipis. Hal ini dikarenakan sambungan las oksigen asetilin ini mempunyai kekuatan yang rendah dibandingkan las busur listrik. Untuk Anda yang ingin mengetahui skema mesin las OAW, sebenarnya OAW tidak menggunakan mesin melainkan peralatan satu set las OAW. Berikut ini penjelasannya peralatan las OAW. 1. Tabung gas oksigen. 2. Tabung gas asetilin. 3. Regulator oksigen. 4. Regulator asetilin. 5. Selang gas. 6. Welding torch atau brander las. 7. Welding nozzle. 8. Welding rod atau bahan tambah. Ini gambar satu set alat pengelasan OAW, silahkan dilihat. Satu, tabung gas oksigen. Tabung oksigen adalah tempat penyimpanan gas oksigen. Pada tabung ini diisi gas oksigen yang digunakan untuk proses pengelasan yang kemudian akan disambung dengan regulator dan selang yang menuju ke welding torch. Untuk tabung gas oksigen ini berwarna biru atau hijau. 2. Tabung gas asetilin. Tabung gas asetilin adalah tempat menyimpan gas asetilin saat pengelasan regulator dibuka. Setelah itu, gas akan otomatis keluar melalui selang gas yang terhubung ke welding torch. Tabung gas asetilin ini mempunyai warna merah atau orange. Ini penampakan tabung gas asetilin dan tabung gas oksigen. 3. Regulator gas oksigen. Regulator tabung gas oksigen adalah alat yang digunakan untuk mengontrol tekanan keluarnya gas oksigen yang ada pada selang gas ke welding torch. Selain itu, regulator juga digunakan untuk melihat isi gas pada tabung gas oksigen. Sama dengan warna tabung gas oksigen, regulator juga berwarna biru atau hijau. 4. Regulator gas asetilin. Regulator asetilin adalah alat yang digunakan untuk melihat tekanan isi dan tekanan kerja atau keluarnya gas asetilin yang ada dalam selang ketika digunakan untuk mengelas. Fungsinya sama dengan regulator oksigen, namun yang membedakan hanya menggunakan pada gasnya. Untuk warna regulator asetilin mempunyai warna merah atau oranye, sama dengan tabungnya. 5. Selang gas OAW. Selang gas OAW adalah selang yang digunakan untuk mengalirkan gas dari tabung ke welding torch. Saat proses pengelasan, warna selang gas ini juga sesuai dengan warna tabung gasnya. Berikut penampakan selang gas dan regulator gas oksigen dan asetilin. Pada gambar ini, regulator gas oksigen berwarna biru dan gas asetilin berwarna merah. 6. Welding torch atau brander las. Welding torch adalah tempat untuk mencampur gas oksigen dan asetilin pada saat proses pengelasan. Pada welding torch ini terdapat katup pengatur keluarnya gas oksigen dan asetilin. Sedangkan untuk torch yang pemotongan
mempunyai tambahan untuk katup gas pemotongan. Ini penampakannya. Welding nozzle. Welding nozzle adalah ujung dari bagian welding torch yang mempunyai lubang sebagai tempat keluarnya percampuran antara gas oksigen dan asetilin. Welding nozzle ini dapat digantikan jika ingin dirubah diameter lubangnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk welding torch itu yang pegangannya, jadi yang dipegang tangan yang ada pengatur keluarnya gas oksigen dan asetilin itu. Untuk welding nozzle itu yang depannya itu, untuk keluarnya itu yang bentuknya melengkung. 8. Welding rod atau filler metal, biasa disebut dengan bahan tambah ini. Welding rod adalah bahan tambah yang digunakan untuk proses pengelasan OAW. Bahan dari filler metal ini disesuaikan dengan jenis material yang akan dilas. Biasanya welding rod berbentuk kawat yang digulung, namun jika akan digunakan untuk pengelasan dipotong sepanjang 1 meter biar lebih mudah. Ini penampakannya. Dan lebih mudah lagi bila dipotong sesuai kebutuhan ini. Alat keselamatan kerja las dan pelindung diri K3 beserta fungsinya. Yang pertama itu pakaian kerja las atau apron. Pakaian kerja las adalah pakaian yang dapat melindungi tubuh, seluruh bagian tubuh dari panas dan percikan las. Selain itu terdapat apron sebagai tambahan apron dada, apron lengan, dan itu terbuat dari bahan kulit. Karena jika dari bahan kain maka akan mudah bolong atau berlubang itu disebabkan karena tingginya temperatur. 2. Sarung tangan las atau welding gloves, itu memang sarung tangan khusus untuk pengelasan. Biasanya itu terbuat dari kulit atau bahan sejenis asbes dengan kelenturan yang baik. Welding gloves berfungsi untuk melindungi kedua tangan dari percikan las atau spatter dan panas material yang dihasilkan dari proses pengelasan. Yang ketiga, sepatu las atau safety shoes, biasanya terbuat dari bahan kulit yang depannya terdapat plat baja yang berguna untuk melindungi kaki dari kejatuhan dari benda berat atau tajam. Selain itu, karena bersifat isolator, sepatu ini juga melindungi dari bahaya sengatan listrik. 4. Helm las atau topeng las. Helm las adalah alat yang mempunyai fungsi melindungi bagian wajah dari percikan las, panas pengelasan, dan sinar las ke bagian mata. Topeng las ini terbuat dari bahan plastik yang tahan panas. Selain itu terdapat kaca bening hitam dan bening hitam bening. Terdapat 3 bagian. Ini yang berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya sinar tampak dan ultraviolet saat melakukan pekerjaan las. Masker las. Masker las berfungsi sebagai alat perlindungan pernafasan dari bahaya asap las. Karena asap las berbeda dengan asap biasa, asap las ini merupakan hasil pembakaran dari bahan kimia atau pelelehan dari material lasan. Oleh karena itu, asap las ini hampir seperti serbuk bersih dan sangat membahayakan alat pernapasan kita.
Cara menyalakan las OAW. Kita simak videonya. Buka yang ini pastikan ini bebas, ya bebas baru dibuka. Sebelum membuka keran tabung, pastikan kondisi keran regulator tidak terbuka menekan karena bisa berakibat tekanan berlebihan yang menyebabkan kerusakan jarum indikator reguler. Itu yang berwarna oranye itu. Nah, ini pressure tekanan untuk tabung, yang ini pressure tekanan untuk regulator yang akan digabungkan ke esas. Karena ini sudah dibuka, lalu kita ini buka, ditekan. Itu diputar ke kanan. Pressure-nya terbaca di meter. Nah, mengapa ini harus kondisi bebas sebelum ini dibuka? Karena jika ini kondisi terbuka terus ini dibuka, nanti jarum ini bisa jebol. Karena apa? Karena satuan tekanannya ini sangat rendah dibandingkan tekanan ini. Ini bisa dilihat, ini 400 sampai 400, ini cuma sampai 30. Itu kalau dibuka bareng semuanya. Lanjut buka keran tabung oksigen, caranya sama seperti sebelumnya. 1. Pastikan keran regulator tertutup kondisi bebas. 2. Buka keran tabung hingga jarum indikator yang kanan bergerak. 3. Buka keran regulator secukupnya. Kita simak videonya sebagai berikut. Buka terlebih dahulu untuk tabung gasnya. Yang kedua itu buka keran regulator. Untuk tekanannya, perhatikan jarum indikator regulator itu kalau sudah bergerak. Yang pertama, hidupkan terlebih dahulu asetilinnya. yang selang berwarna merah, nah ini kerannya, ini bukanya ke kiri. Kita buka Kiri, untuk mengecek tekanannya kita bisa menggunakan media dikasih ke tanah ataupun air. air. Jika tekanannya sudah terbuka, maka kita hidupkan. Menggunakan Ini pemantik. kita jangan dulu. Ini untuk nyala sumber dari YouTube-nya. AC atau asgalis. Untuk tekanan gas OAW, tekanan gas untuk pengelasan OAW, oksigen sebesar 2-3 bar, asetilin sebesar 0,5 bar. Untuk tekanan gas untuk pemotongan, oksigen sebesar 5 bar, jadi lebih besar. Asetilin sebesar 0,5 bar. Macam-macam nyala api. Itu kita simak videonya. Anda harus mengetahui dulu nyalanya. Ya, Apa itu nyala las karbit? Ada 3. menggunakan Yang las. pertama, nyala netral. Kedua, karburasi. Yang ketiga, oksidasi. Nyala netral adalah nyala yang dihasilkan dengan perbandingan 1:1. Jadi antara karbit sama oksigen perbandingannya 1:1. Nyala karburasi, nyala yang dihasilkan dari nyala karbit. Gas karbit itu sendiri lebih besar dari oksigennya. Kalau nyala oksidasi kebalikannya. Oke, kita kasih tahu ya. Ini nyala netral. Yang dipakai buat ngelas itu nyala netral. Jadi seperti ini. Ada 2 nyala. Yang di tengah itu
Ya, untuk nyala netral, nyala api netral atau tekanan gas oksigen dan asetilin seimbang adalah jenis nyala api netral yang tekanan oksigen dan saya ulangi lagi, nyala api netral atau tekanan gas oksigen dan asetilin seimbang adalah jenis nyala api yang tekanan oksigen dan tekanan asetilin sama. Untuk bentuknya ini ukurannya lebih kecil dan terfokus. Fungsi nyala api netral untuk pengelasan baja, tahan karat, besi cor, dan pengelasan tembaga. Macam-macam nyala api las oksigen asetilin OAW beserta videonya itu disimak sebagai berikut. Di tengah itu nyala inti. Harus seperti ini nyala netral buat ngelas. Yang tengah itu nanti nah kalau seperti ini nyala di karburasi. benda kerjanya. Jadi ada 3 nyala. Yang satu ke oren-oren itu, yang di tengah ada biru, dan ada satu lagi itu biru samar-samar. Nah, kalau ini nyala oksidasi. Ini biasanya buat motong. Untuk nyala oksidasi, nyala api oksidasi atau oksigen lebih adalah jenis nyala api yang mempunyai tekanan oksigen lebih besar dibandingkan tekanan gas asetilin. Bentuk nyala api ini seperti kerucut namun pendek. Terdapat seperti aliran gas oksigen di tengahnya. Fungsi nyala api oksidasi untuk pemotongan material logam dan untuk pengelasan dengan jenis material perunggu dan kuningan. Nggak bisa dipakai buat ngelas. Jadi antara oksigen sama karbonnya itu lebih besar oksigennya. Anda harus mengetahui dulu nyalanya. Ya, untuk yang ketiga itu nyala karburasi, dan di sini tidak terdapat videonya. Nyala karburasi atau nyala asetilin lebih adalah jenis nyala api yang mempunyai tekanan gas asetilin lebih besar dibandingkan tekanan gas oksigen. Bentuk nyala api ini terdapat 3 daerah di mana antara kerucut nyala dan selubung luar akan terdapat kerucut yang antara berwarna keputih-putihan. Fungsi nyala karburasi untuk pengelasan bahan logam monel, nikel, berbagai jenis baja. Selain itu digunakan untuk heat treatment dan bahan pengelasan permukaan non-ferrous. Ini untuk sumber videonya terdapat di sini. Cara pengelasan OAW. Kita simak videonya. Sebelum melakukan pengelasan itu terlebih dahulu silakan dibersihkan untuk permukaannya yang akan dilas itu. Ini menyetting apinya. Tempatkan benda yang akan disambung sesuai tempat yang diinginkan. Kemudian kunci di 2 titik agar benda tidak bergerak. Baru setelah itu tutup sela-sela benda secara merata. Jadi itu pojok-pojoknya itu dikunci terlebih dahulu, dilas terlebih dahulu. Sebelumnya itu dibersihkan agar tidak terdapat cacat las. Las OAW ini gampang-gampang susah. Untuk settingan apinya itu terkadang mudah berubah. Itu dikunci terlebih dahulu antara pojok sama pojok agar tidak bergerak.
spiral, bisa juga zigzag. Jika ada bidang yang menonjol kayak gini, bisa langsung dipanasi, bisa langsung dilas kembali. Jadi ini untuk kelebihan dari las OAW. Ini sumbernya udah tertera di sini ya, sumber YouTube-nya. Perhatikan. Ini hasilnya. Ini lumayan rapi. Tuh. Ini. Untuk jenis-jenis cacat las: 1. Cacat las undercut, 2. Porosity atau porositas, 3. Slack inclusion, 4. Tungsten inclusion, 5. Incomplete penetration, 6. Incomplete fusion atau lack of fusion, 7. Over spatter, 8. Hot crack, 9. Cold cracking, 10. Distorsi. Kelebihan las OAW: jika ada pengelasan yang salah, dapat dicairkan kembali dengan nyala api oksigen asetilin. Akan tetapi ini saat dicairkan kembali itu jangan panas-panas, nanti akan bolong, mudah bolong. Dapat digunakan pada plat tipis, peralatan tidak terlalu banyak, simple. Yang selanjutnya ini kekurangan las OAW: jika digunakan plat tebal, kekuatannya kurang maksimal dibandingkan dengan SMAW, itu kurang maksimal, lebih maksimal SMAW. Pengelasan manual sehingga efisiensi dan kecepatan las kurang, jadi harus teliti dan sabar itu. Pastinya itu keringetan. Sangat jarang digunakan untuk pengelasan non logam atau baja tahan karat. Terima kasih sudah menyimak video saya. Untuk ada pertanyaan silahkan di komentar YouTube saya. Ini nanti saya upload ke YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.